Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin. Oke, selamat berweekend untuk teman-teman semua. Oke, apakah memakai DOD spek besar atau pabrikan yang dikenal dengan harga yang cukup mahal itu masih dapat untung, Mas? Di saat harga yang murah seperti ini 22.000 ke bawah, 22.000 lah kemarin paling murah di tempat saya itu, apakah masih untung? Itu salah satu pertanyaan di kolom komentar saya seperti itu teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, masalah spek DOD yang kita pakai itu tergantung dari kebiasaan peternak itu sendiri, tergantung dari pasar yang diminta pasar itu bobot berapa, itu tergantung seperti itu ya. Umpamanya saya yang terbiasa dengan DOD spek besar atau pabrikan yang dikenal mahal, kalau saya beternak yang pakai DOD kecil, artinya spek 16 ke bawah, itu belum tentu saya mendapat keuntungan teman-teman. Jadi seperti itu. Menurut saya, kalau sudah terbiasa spek besar, beda lagi kalau sudah terbiasa dengan spek kecil. Itu kita berternak dengan spek besar itu akan jauh lebih mudah, karena pertumbuhan bobotnya cepat yang DOD spek besar atau pabrikan, begitu kira-kira. Jadi tergantung dengan peternak itu sendiri, trik-triknya apa, itu seperti itu. Yang saya alami selama 1,5 tahun lebih saya beternak bebek ini, saya hanya 4 kali memakai DOD spek kecil teman-teman. Artinya yang saya pakai kemarin itu DOD spek 16, itu hanya 4 kali saja, 4 periode, 4 panenan. Itu apa yang saya alami, itu ternyata saya malah yang 2 periode itu saya rugi, yang 1 periode lagi itu kemarin dapat untung 360 dari 200 ekor. Terus yang ke satunya lagi itu keuntungan saya hanya 530 per 200 ekor. Itu teman-teman ya. Jadi kalau saya malah enak yang spek besar, yang dibilang walaupun mahal gitu, karena keuntungannya lebih menjanjikan yang pakai spek besar teman-teman. Kalau kita ambil rata-rata berternak bebek itu, kita misalkan per 100 ekor keuntungannya 500.000, itu 500.000 per 100 ekor, itu kan untuk spek besar teman-teman. Kalau pakai spek kecil nanti nggak nutut gitu loh. Soalnya apa, kalau spek kecil itu kerataan bobotnya itu gapnya, jaraknya antara bebek satu dengan bebek yang lain itu jarak bobotnya terlalu jauh teman-teman. Artinya tidak merata, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bobot 16, ada yang bobot 14, 12 malah. Jadi seperti itu yang spek kecil itu. Jadi semua itu tergantung dari kebiasaan si peternak itu sendiri ya teman-teman. Kalau saya sendiri itu malah seneng memakai yang DOD spek besar teman-teman.
selain kita mudah untuk menggenjot bobotnya, itu pertumbuhannya itu lebih cepat, dan kerataan bobotnya itu lebih merata. Jadi Anda semua kan tahu sendiri, dengan kerataan bobot yang merata itu sudah dapat dipastikan keuntungannya akan lebih maksimal, teman-teman. Akan lebih maksimal keuntungannya. Kalau kerataannya tidak merata, gap bobotnya terlalu jauh, dipastikan itu walau untung tapi ya sedikit, bisa-bisa malah rugi kalau seperti itu. Jadi apakah memakai DOD pabrikan spek besar masih dapat untung di harga murah saat ini, sebelum ada kenaikan ini? Itu jawaban saya, masih dapat untung. Masih dapat untung banget kalau DOD-nya spek besar, itu seperti itu jawaban saya. Karena yang sudah saya alami, pengalaman saya itu seperti itu. Jadi begini, saya ulangi lagi, kita ambil contoh, kita itu memakai dua jenis DOD yang beda spek. Yang satunya spek 16, yang satunya spek besar. Artinya spek besar itu bobot 18 up, begitu. Itu sama-sama waktunya sama, umurnya sama. Masuk artinya umurnya sama. Nanti 40 hari panen itu hasil keuntungannya itu lebih besar yang pakai DOD spek besar dengan harga yang agak mahal DOD-nya, walaupun dengan harga jual yang murah sekalipun. Jadi seperti itu yang sudah saya alami, seperti itu saya bagikan ke teman-teman semua. Sekali lagi, masing-masing peternak punya cara tersendiri dalam merawat DOD, dalam pemilihan spek DOD yang dipakai, kemudian kesesuaian pasar yang diminta nanti saat panen, seperti itu. Jadi ini semua hanya mengutarakan pengalaman yang sudah terjadi pada saya. Tidak usah diperdebatkan, karena masing-masing peternak tentunya punya pakem, punya cara dalam beternak. Jadi seperti itu. Untuk konten kali ini semoga menjadikan manfaat untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.